DPI Hajatan Bola Dunia 2022 balik lagi nih. Dan hari ini masih ditemenin sama Intan. Nah, ngomongin soal ditemenin, hasil grup A dan grup B udah ketahuan ya siapa nemenin siapanya nih. Di grup A, Belanda berhasil ditemenin sama Senegal ke babak gugur. Yang menariknya ini adalah kali pertama Senegal lolos ke babak gugur lagi setelah 20 tahun yang lalu nih. Wow. Jadi terakhir mereka bisa lolos ke babak gugur itu tahun 2002. Bahkan fun fact yang lebih menariknya adalah Aliou Cissé. Si pelatih Senegal ini adalah orang yang ngebawa Senegal lolos grup juga nih di tahun 2002. Jadi dulu pada tahun 2002 dia adalah kaptennya. Dan sekarang di tahun 2022 dia jadi pelatihnya. Emang banyak sih ya pelatih bola tuh mantan pemain. Biar bisa Afdol ngasih infonya karena punya pengalaman juga kayaknya ya. Sama kayak aku juga nih, tapi bukan pengalaman sama bola. Tapi Intan punya pengalaman pakai G-Force, Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Produknya bagus banget dan pastinya bisa kalian dapetin di berbagai marketplace. Satu lagi yang pasti jangan lupa untuk ikutin Instagramnya ya. Nah kalau udah ikutin Instagramnya G-Force, sekarang kita ikutin Mardel aja deh yuk. Yang katanya bakalan ngebahas soal Amerika yang berhasil ngikutin Inggris melaju ke babak gugur. Terima kasih Kakak Intan dan Mardel kembali lagi untuk siaran DPI dan sekarang meramaikan di DPI Hajatan Bola Dunia bersama dua rekan sejawat saya yang umur juga nggak terlalu beda jauh dan juga sekarang sedang merintis untuk karir masing-masing ya. Iya bang. Iya bang, ampun bang, saya mah gini-gini aja bang ya. Ada Alvino si paling apa ya gue bisa bilang ya, si paling temennya Mardel. Wah, si paling wartawan lah pokoknya kalau Vino ya. Ada juga Bang Aldi pokoknya yang si paling giveaway mulu nih sekarang ya. Sombong banget main layar kaca mulu sekarang. Wah, dia alhamdulillah Bang. nyembah. Ada aja Bang buat nambah-nambah habis nikah. Tiap malam lihat Mardel. Ya kapan lagi? Ya udahlah. Nanti malam lagi. Gue pakai celana kayak Mardel begini nih. Sengaja. Nanti malam lagi. Nanti malam lagi. Ankle cut tuh kan. Abis ini kebelilah apa? Kembali lah. Kan ntar lu pada kan juga pasti ada itunya momennya lah. Ya kan siapa lagi kalau bukan lo yang buka jalur. Lagi buka-buka ini doang kita. Gue lagi seneng deh. Peres banget. Jangan didengerin. Ya udahlah, kita bahas yuk. Buka jalur untuk dari udah kemarin, tinggal nunggu approval udah ya. Oke, Jebret Tim kita juga akan ngebahas dari yang semalam bermain gitu ya. Belanda menang gampang. Nah, ntar itu Belanda menang gampang ntar ya. Soalnya Del, baru mulai nih Del. Vino lagi bikin konten soal Belanda, terus juga akhirnya Senegal Ekuador gitu ya. Senegal Ekuador. Harusnya gue ngejagoin Ekuador nih di. Tapi ternyata Senegal menunjukkan mereka fighting spiritnya gak sampai 2 menit ya Koulibaly bisa bikin gol balasan. Kalau dari lo pribadi ngelihat permainannya Ekuador dulu kayak gimana? Ya nggak aneh sih kalau lu yang jagoin Ekuador ya lu. Lah gue ngeliat Enner Valencia aja jago cuy. Udah itu doang. Saat ngegendong. Tapi ngegendong tapi lu yang udah abis lu juga udah sampai punya game 3. argumen A, terus lu bantahkan dengan argumen B lu. Ya udah tahu Valencia ngegendong Ekuador saat Valencianya diredam nggak bisa ngapa-ngapain, Ekuador ikut mati juga lah. Aliran bola ke Valencia nggak ada. Terus? Dan buat gue Senegal semalam bermain bagus banget. Gue sangat suka dengan tim yang bermain cepat, bermain fisikal, dan bermain taktis. Semuanya ada di Senegal. Oke, sekarang nggak ada Mane gimana? Terbukti. Tim ini, Mane buat Portugal adalah seperti Neymar di Brazil, seperti Messi di Argentina, sangat amat menjadi nyawa permainan. Cuman kita lihat di fase grup saat nggak ada Mane pun, ya Senegal is still Senegal gitu, yang sama permainannya, yang tetap cepat, punya daya juang dan punya physical appearance yang luar biasa bagus. Dan semalam kalau banyak orang yang ragu bilang Ismail Assar nggak bisa menjadi pengganti Sadio Mane, terbukti bisa. Ismail Assar punya kemampuan yang bagus, punya kecerdasan dalam mengambil keputusan kapan dia harus jatuh. Ada orang yang di dalam kotak penalti, apalagi penyerang-penyerang ya, sok-sokan kuat, akhirnya nggak dapat penalti gara-gara disentuh dikit. Padahal kalau fase seperti ini, saat lu disentuh dikit, lu jatuh, lu penalti dapat menguntungkan tim lu. Ismail Assar seperti itu, luar biasa juga dia link up dengan bek kirinya. Buat gue semalam Senegal bermain luar biasa bagus. Ekuador ya golnya juga bola mati kan, corner. Buat gue Ekuador ya masih bagus, cuman masih ada di beberapa level di bawah
Senegal. Oke, lo ngelihatnya mau dari Senegal atau Ekuador dulu, Vin? Gue harus akuin prediksi gue kemarin gue unggulin Lu jagoin Ekuador. Senegal ya? Gue Ekuador. Ekuador, Oh, lu ya Senegal. Tapi ada tapinya kan. Yeah. Ketika memang Enner Valencia main sangat prima, sangat fit. Dan Yeah. gue curiga semalam itu adalah akumulasi dari Cederanya. level fitness dia yang Yeah. dipaksa. Umurnya juga udah 33 kan? Iya, level fitness dia yang dipaksa 2 game berturut-turut lawan Qatar, dia ditarik keluar lagi. Lawan Yang pertama Belanda. bahkan sempat ditandu kan, dia ditarik keluar. Ya udah lu no choice selain mainin Enner Valencia dan lu paksain, dan akhirnya lihat kan kemarin mana tim yang memang ngandelin kolektivitas, mana tim yang memang ngandelin satu Satu, dua individu orang. aja, satu atau dua individu ya. Lihat kemarin Estupinian juga ya udah stuck, buntu gitu ya. Senegal bagus tanpa Mane gitu kan. Senegal bagus tanpa Mane, bermain sangat kolektif. Tapi ya gue nggak bayangin aja kalau tim ini ada Sadio Mane, mungkin bisa jadi juara grup juga gitu kan. Ya gue akuin Aldi yang bener sih. Oke, tapi gue pengen ada satu nama gitu ya. Kalau ngomongin soal Ismail Sarr, tadi kan Ali juga udah sempat mention. Nah kalau lo sendiri ngelihat Ismail Sarr, itu perannya seperti apa sih kalau kita ngelihat di timnasnya sekarang? Apakah dia memang bisa menunaikan tugasnya sebagai pengganti Sadio, atau ini hanya ya udahlah, hanya cuman sekali 2 kali, abis itu ntar dia malah turun nih di fase gugur? Itu ya yang jadi pertanyaan, seberapa konsisten Ismail Sarr berapa ke depan. Ini baru sekitar 3 game dia main oke, bisa ngegantiin perannya Sadio Mane. Tapi kalau dibilang bagus apa Sadio Mane ya masih belum lah Masih gitu belum. kan. Lu Cuman bandinginnya sama parameternya Sadio adalah Mane. sekarang dia tuh bisa menjawab kebutuhan tim. Iya, timnas dia berguna untuk timnas Senegal secara kolektivitas sepeninggalan Sadio Mane. Tapi ya itu gue harus garis bawahi bahwa dia memang gak sejago Sadio Mane, tapi seberapa fungsinya dia berfungsi banget untuk gantiin Sadio Mane yang absen. Oke, sedikit aja nih kalau gue sebelum pindah ke Belanda juga ya, ngelihat Senegal yang lolos, lo melihatnya di fase grup akan seperti apa mereka? Ini mereka Knockout stage kali. Bukan di fase grup. sorry, Knockout untuk stage. ya Round 16. gugur ya, gugur. Lawan Inggris. Lo lawan Inggris. Ya. Nah, lo Nah, ngeliat nih. karena pakai baju Inggris juga Ya. nih. Lo malah ngelihat Senegal ini akan bisa kayak, oke, gue nyusahin lah Inggris, atau malah Inggris dapat advantage untuk lawan mereka. Inggris takut ketemu Senegal. Kenapa? Inggris takut ketemu Senegal. Kenapa? Karena Senegal 2 flanknya selalu gantung di depan. Sementara fullback Inggris selalu naik juga ke depan. Nggak ada orang yang ngejagain dua Ismail Sarr dan siapa dia itu di kanan. Itu berbahaya banget, dan Inggris juga punya back yang kuat, Kuli dari Bali. Iya, dan kayaknya Kuli juga Bali. pertama kali Inggris ketemu tim yang mainnya fisikal banget ya Iya. di fase grup ya. Belum dapet tes. Iya, Inggris. dan Senegal ini tim Dan yang Senegal gua lawan rasa fisikal banget. beruntung Inggris nggak ada Sadio Mane di sana. Balik lagi kata si Vino di situ benar bahwa kalau sampai ada Mane di sana, Inggris bakal lebih keteteran. ini bakal keteteran karena Inggris pun bermainnya kita belum bahas Inggris ya, maksudnya paling Iya. nggak di 16 besar nanti pasti Lihat Inggris. Senegalnya dah, lihat Oh. Senegalnya gitu. Lebih angle Senegalnya sekarang. Kecuali gini loh, tim-tim yang emang udah nggak ada kans untuk menang gitu kayak ya nanti aja kita bahas. Cuman kalau Senegal menghadapi Inggris, kansnya juga gua sih 50-50 ya. Inggris sama Senegal ini, karena Inggris pun dari game pertama, game kedua, game ketiga gua nggak melihat adanya kemantapan gitu, strategi gitu. Dari Senegal. Dari Inggris, kalau Senegal makin mantap justru gua lihat karena Oke, yang Inggrisnya tahan dulu. Iya. Karena gue pengen lebih ke Senegalnya sekarang. Iya. Karena kalau ngeliat Senegal, lo Vin, lo ngeliatnya mereka apakah dengan main fisikal lebih banyak porsinya, terus juga mereka mengandalkan speed, itu bisa menyulitkan Inggris nggak? Gue nggak bilang Gue lihat mengalahkan Inggris. di babak grup kan Inggris belum ketemu lawan yang setipe dengan Senegal ya. Sebagaimana karakter tim-tim Afrika Barat terutama kan. Nah, nanti dia ketemu Senegal di round 16 yang dimana atmosfernya udah beda lu main di round 16 kan. Lu nggak bisa bereksperimen lagi main sana main sini, dan memang ketahanan fisik jadi yang utama, dan gue lihat memang nggak mudah sih buat Inggris di babak 16 besar Karena nanti gitu kan. Senegal bakal mempersulit mereka gitu ya. Oke, kita udah bahas Senegal yang nemanin Belanda. Senegal lawan Inggris, Belanda lawan siapa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Nah, kita akan bahas dulu Belanda Qatarnya deh ya. Ya. Kita nggak usah preview, kita review dulu Belanda Qatar. Belanda sepertinya lebih bermain enjoy, atau malah mereka tetap dalam tekanan ini. Enjoy dari mana? Gimana lu Enjoy bisa dari menyebut mana? Belanda bermain enjoy saat lu bisa menang kayak begitu? Lu nonton kan game-nya kan? Nonton. Nah, lu Tapi kan kalau ngomongin mereka bermain seperti itu Belanda ya, Coach, mohon maaf saya pengen kasih pendapat gitu ya. Maksud gua kenapa mereka harus Koci? Ini ada fans Belanda juga. Oh iya benar. Kan, Iya. Oh sekarang Nggak dianggap sama lu? jersey-nya udah banyak sekarang. Oh, Oh, iya iya. lupa. Belanda semua. Iya, lo belum Iya, sering maksud bikin gue- konten Belanda sih. Soalnya nggak, maksud gue gini, dari match pertama sampai match kedua dan juga sekarang match ketiga, sebenarnya kan mainnya gitu-gitu aja kan. Maksud gue tidak memperlihatkan
mereka tuh panas di awal. Iya. Mereka dapat gol selalu di babak kedua dan kadang menit akhir juga yang di match Waktu lawan pertama. Ecuador menit 5 golnya. Menit Van 5 Del, habis itu. Tapi habis itu udah membosankan. gitu bukan kan. membosankan, nggak bisa main. Oh. Shoot on goal cuma 1 nih lawan Ecuador ya. Iya. Itu aja Sampai orang menit yang 5. di orangnya Indo udah pada tiduran. Oh iya, gue babak kedua cabut soalnya itu nggak jelas ini Belanda dari tim unggulan ya Belanda yang paling nggak bener, paling jelek. Buat gue ya, dari tim unggulan ya karena ada 8 tim unggulan kan, dari pot 1 itu kan tim unggulan semua. Belanda mainnya paling nggak banget. Kenapa? Lu punya materi seperti itu dan lu punya pelatih sehebat itu, lu tapi permainan seperti itu. Tapi gini, lu mau main pragmatis silakan. Tapi sorry kalau gue potong dikit. Lupa dong nanti ngomong apa. Nggak apa-apa udah. Itu makanya tugasnya Pandit Nih, host ketika begini di counter nih. sama host tuh harus bisa cepat juga. Tapi menurut gue ketika melihat sebenarnya materinya juga tidak terlalu dalam kan. Kan gue lagi ngomong ini. Ini belum Iya. Kan gue lagi terusin. ngomong, gue belum beres ngomong, lu potong, lu pindah ke orang. Gue nggak pindah ke Vina, gue pindah ke lu. Lu lihat dia tadi. Enggak, gue lagi gini. Bisa masuk TV yang kayak begini gue Oh, bingung. lo dikritik sama host Inggris. Parah Iya, lo. lo. Emang ini. Parah lo. Nggak, Jauh, aduh. jauh. Apa pertanyaannya jadinya? Jadinya pertanyaan gue adalah, menurut lo tadi kan lo bilang materinya bagus. Bagus. Pelatihnya bagus. Tapi Bagus. menurut gue secara overall semuanya ya mereka belum teruji gitu di liga masing-masing. Lo lihat kipernya. Makin kardus. Lo lihat kipernya. Teruji di liga masing-masing gimana? Ya, kipernya lo tahu sendiri kan. Iya. Maksud gue, Lopert. Lopert juga ya. Di Herenveen bagus. Dah, tapi ya Bukan gini, saat lu nggak tahu dia main di Herenveen itu bagus apa enggak, bukan berarti belum Lu nggak teruji. bisa judge dia bagus. iya, Iya, tapi lu gini, nggak tahu dia di gue Herenveen ngelihatnya seperti adalah apa. ketika dia sekarang menjaga Wah fix gawangnya hostnya Belanda. kali ini. Kan dia di Gini, lu gini. ada Coba, divisi coba kan? nih, Dia gini. ada divisi Ah. kan. Di Herenveen gimana dia? Kalau Noppert, ini ngomongin Noppert kan, Iya. dia bisa ngalah. Dia ini termasuk kiper yang secara kesibuk ya, kiper paling sibuk Iya. di Eredivisie. Walaupun klubnya Herenveen nggak ngangkat, bahkan pesaingin dia adalah Bijlo sama Pasveer, dua kiper yang timnya Tim besar. di atas tim besar. Tapi Iyalah. itu wajar lah, dia dibantu dengan Back-back yang back-back bagus. yang bagus. Ini sekelas Herenveen, statistik ya, gue Iya, baca iya. statistik ya, gue Lu juga wartawan, nggak sering lu nonton, statistik, gue juga silakan. nggak sering nonton Herenveen. Tapi dipanggilnya Noppert ini dengan dia belum punya caps sama sekali buat timnas Belanda. Berarti ada something special Bagus dari dia berarti. kan. Ada something special dari dia. Dua pelatih kiper Belanda nilai bahwa Noppert Ya. ini akhirnya diputuskan jadi kiper utama. Kenapa? Ya gimana lu bilang dia jelek, sedangkan ya juga lu belum sesering apa sih nonton Herenveen. Tapi Iya. intinya Ya pasti gua dengan nggak nonton. klub selevel Herenveen di Liga Belanda, pemain aja lu pasti nggak tahu siapa, ya kan? Kalau gue sih nggak tahu. Iya kan, pemain lu nggak tahu siapa. Terus lu dipanggil tim nasional Belanda dengan back yang seadanya. Iya, Noppert ini punya sesuatu yang emang dibutuhkan Sama sama kayak timnas Belanda. Raya dipilih. Iya, di atas sesuatu yang Bukan nggak De Gea dimiliki yang dipilih. Pasveer. Bukan De Gea yang dipilih. Iya, Pasveer dan Bijlo. Menurut gua di samping open play Belanda yang enggak banget dalam 2,5 game terakhir lah. Gue baru enjoy lihat Belanda main di Qatar babak kedua Oh, ya, kirain. babak kedua. Noppert ya bintangnya itu kalau beberapa kali save dari Ekuador, dari Senegal, kalau Noppert gak main bagus, gue nggak tahu Belanda mungkin gak jadi Oke, juara. kalau grup. kita tetap fokus ke Qatarnya deh. Maksudnya ketika lawan Qatar. Ngapain fokus ke Qatar? Fokus ke Qatar, Belanda lawan Qatar. Maksud gua kirain Mali. Lo ngomongnya kita fokus ke Qatar. Nah, Ngapain maksud gua difokusin? ngeliatnya kalau Belanda lawan Qatar sendiri, lo menilai permainannya Belanda deh. Nah, Gue baru enjoy babak kedua ya, ketika memang si Klaassen bukannya main jelek, tapi ditarik keluar, digantikan sama Berghuis, itu tengahnya Belanda kayak lebih main aja. Itu lebih pun hidup. bukan perannya Klaassen. Itu bukan planeta Klaassen. Jadi pas lawan Qatar kemarin gue baru enjoy lihat dia main di babak kedua. Beberapa pergantian pemain juga, iya nggak semuanya, tapi Berghuis masuk tuh sangat bikin lini tengah Nggak Belanda. sangat lah. Sangat kalau menurut gue. Lumayan. Kalau menurut gue sangat. Berghuis bisa bikin lini tengah Belanda hidup lagi. Nggak full babak kedua ya, tapi ya baru masuk menit, ya sekitar Berghuis masuk aja. Yeah. Dan gue sih berharap di next ya lawan Amerik, Berghuis ini main pertama lagi, tapi ya partnernya coba lu ganti. Dan mungkin aja Frenkie de Jong masukin aja, Frenkie de Jong nggak harus lu tempatin jadi Ya. starters. Itu poin Kenapa? Starters. Ya Dia- apa salahnya buat apa nyoba. salahnya nggak dicoba gitu, karena ini belum dicoba, karena Menarik kalau dari gini. lini tapi kan tengah. soalnya fase gugur ini kan sekarang. Iya, betul. Itu dia. Iya, tapi gue cuman ya Van Gaal nggak boleh terlalu pragmatis ya, dengan dia terlalu nyaman mainin Frenkie de Jong, dia harus coba Ini eksperimen. lu fans Belanda, lu bisa bilang nggak Frenkie de Jong best performer timnas Belanda sekarang? Nah, Enggak kan? Berarti layak diganti nggak? Layak cobain juga. Berghuis. Gue Iya. nanti
gue pengen Ada duet lihat Atlanta kayak, ya tuh. duet Atlanta, The Roon. Gue pengen lihat Miners. coba The Roon Cup Miners. Bisa. Lu mainin Berghaus di depan. Atau Frankie oke, de Jong lu tetap, nomor 10. iya, atau lu tetap mainin Frankie de Jong, Berghaus. Lu balikin ke Iya barengin posisi gitu. Walaupun Klaassen pun asli. nggak main jelek dong. Klaassen main jelek. cuman buat gue sebagai tim unggulan dengan Intinya apa materi- salahnya sih kalau dicoba. gitu kan. Itu gue setuju. Itu bener banget ya itu. Hebatnya wartawan tuh dia punya pandangan seperti itu gitu. Dan buat gue Lu juga wartawan. dari apa yang gue lihat juga Belanda ini sebagai tim salah satu unggulan. Bagusnya ketemu Amerika ya. Lawannya nggak begitu berat. Kalau ketemu yang lawan lain mungkin sedikit kerepotan. Cuma Belanda buat gue sebagai tim unggulan mainnya paling nggak banget. Dan lu saat punya keunggulan itu lu kayak bingung. Lu harus seperti apa. Dan semalam ini Qatar tim terjelek yang ada di hajatan bola turnamen ini. di turnamen ini karena keberuntungan dia sebagai tuan rumah. Kalau sebagai kualifikasi, kalau sebagai kualitas, layak nggak Qatar ada di nggak hajatan? ada, ya. Nggak ada dong. Iya, harusnya. Tapi flanknya Qatar bebas Bang, banget tuh bang. main. Enggak, Afif Dumfries, Akram Afif, Dumfries kemana nggak tahu jagain Akram Afif. Di kanan juga kosong, Daley Blind kalah lari pula. Iya. Jadi kalau in recap nih, lo ngelihatnya apa yang harus diperbaiki Belanda ketika nanti akan berhadapan dengan Lebih rapi bermain, kreativitas lini tengah ditingkatkan, lu berani fight sama lawan. Maksud gua kualitas lu nggak kalah gitu loh. Kualitas Belanda ini bukan lagi yang jelek, cuma bukan nggak kalah, memang mereka harusnya di atas. jauh. Iya. Di grup ya ini kan lagi Beda di grup banget ya. sama Nations League ya. Iya Pas gitu loh. lagi main sama Nations League. Di Nations League mereka bermain bagus banget. Belanda loh. Tapi kenapa sekarang ini kayak ini kenapa Belanda kan biasanya emang bukan permainan yang bisa bikin gol 4-0, 5-0 gitu. Cuman menghadapi tim-tim seperti Qatar, seperti Ekuador, seperti satu lagi Senegal yang sedang luka itu loh kan. Senegal juga Senegal yang luka. Gua nggak ngerti apa yang salah dengan Belanda. Permainan mereka sangat amat dibilang hati-hati juga ya bisa. Dan Frankie de Jong juga sebagai seorang yang diharapkan bisa menjadi penyuplai bola ke depan, lebih banyak back pass-nya dibandingin ke depannya, progresif passing-nya sedikit sekali Belanda ini lewat Frankie de Jong. Dan kalau emang peran dari Frankie de Jong ini nampaknya kurang maksimal, ya mbok lu cari opsi lain gitu. Bener yang kata Divino bilang bahwa Frankie de Jong ini bukan best performer. Buat gue best performer Belanda so far ya Cody Gakpo ya. Gakpo. Iya, bagaimana dia bisa aktif di berbagai macam lini, dia membantu pertahanan. Waktu lawan Ekuador dia menjadi orang terakhir yang menutupin Estupinan. Artinya ini pemain benar-benar aktif dan benar-benar tahu bahwa nama dia lagi ditaruh di bursa transfer dan siap-siap nyari duit gitu. Ya, ini etalase dia buat naikin Etalase harga. dia gitu, dan ajangnya bener banget. Cuman gue nggak tahu ya sampai berapa lama Belanda bakal di turnamen ini. Iya, gue pengen lihat juga seberapa bisa pragmatisnya Van Hal ini nolongin dia sampai juara kalau dia tetap batu gitu kan. Ya mau gimana pun ya udah babak 16 besar, lu main pragmatis ya belum tentu lu kalah juga kan. Ya, so far pragmatisnya Van Hal berhasil Iya, buat support pragmatisnya Gakpo. Van Hal Tapi berhasil. berarti sama sedikit kayak aja, 2010 ketika Bert van Marwijk Iya. dikritik terlalu main negatif, akhirnya dia masuk final juga belum juara gitu. Ya kita lihat aja seberapa Cuma kita kan lihat batu, apa yang kita seberapa lihat so pragmatis far ya. ini kan. Far, ya. Tapi menurut lo Van Hal termasuk pelatih kepala batu nggak? Um, Iya, yes or no? Enggak juga lu. Nggak juga kalau lo? Bukan gitu sih Yes or no pertanyaannya. aja, yes or- Pertanyaannya jelek. Enggak. Loh, pertanyaan gua, sekarang jelek. maksud gua. Masa Van Hal kepala batu? Lah kalau lu lihat Nggak. kan pragmatisnya kan? Ya pragmatis kan juga bukan main kepala batu dong. Enggak, maksud gua kalau dengan pragmatis tuh gini. jangan, gua sekarang lebih enggak. Biarin gua selesai bentar, dulu ngomong. Enggak, ntar dulu. Daripada lu salah, Enggak, lu bikin ntar gua dulu. jebretin gini. Ntar dulu. Main pragmatis itu bukan harus dirubah. Iya. Daripada gua lebih respect sama Van Hal, pelatih yang punya gaya dibandingkan pelatih yang nggak punya gaya bermain. Van Hal seperti ini, gue respect gaya bermainnya seperti itu emang di MU pun seperti Iya, iya. itu. Dulu di tim-tim sebelumnya juga seperti itu. Gue lebih respect seperti itu dibandingkan pelatih-pelatih yang emang nggak punya style of play, yang nggak perlu gue sebutin siapa ya. Oke lah, kita akan lihat juga setelah keseruan di sini, kita akan juga melihat keseruan langsung dari Qatar bersama Bapak CEO. Langsung saja. Tim Volunteers Pacitan dibantu Oranye Indonesia berada di Oranye Bus, Oranye Fans yang sedang konvoy keliling stadion Al Baik sebelum pertandingan menghadapi Qatar.
Jebretin saat ini Valentino Jebret Simanjuntak sudah berada di Al Bayt Stadium jelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan tuan rumah Qatar. Jebret Media telah berkibar di Stadion Al Bayt dan kita akan melihat bagaimana suasana jelang, saat dan setelah pertandingan Belanda menghadapi Qatar, eksklusif hanya di Jebret Media TV. Hajatan Bola Dunia 2022 di Dewan Pundit Indonesia. Jebret. Kali ini ada di pertandingan antara Belanda menghadapi tuan rumah Qatar. Saya dan Gary dijemput oleh kakak Alex dan juga Nyonya dan bertemu dengan Haris Pardede. Tibalah kami di Al Bayt Stadium. Suasananya berbeda ketika Spanyol dan Jerman karena ini lebih terang dan tuan rumah tampil, dan sepertinya mereka sedang mengumpulkan supporter yang ingin mendapatkan tiket gratis. Tiba di sana, kami sudah berjanji untuk berkumpul bersama dengan para Oranye Fan yang akan konvoy dengan Oranye Bus dibantu oleh Oranye Indonesia sehingga kita bisa ikutan untuk parade itu. Bahkan saya juga bisa diajak naik ke atas bus untuk bisa melihat suasana para pendukung Oranye yang ada. Memang tidak terlalu banyak seperti biasanya dengan berbagai macam alasan, namun kreativitas membuat para supporter yang lain yang hadir dan juga para turis ikut terbawa suasana melihat para penonton pendukung Belanda ini. Kemudian kami masuk, saya bersama Gary, Haris Pardede sendiri bersama dengan Alex dan juga kakak terpisah juga. Kami naik dan kami berada di kursi yang sangat enak untuk menyaksikan pertandingan, sangat dekat dengan lapangan. Terima kasih untuk Oranye Indonesia dan KNV memberikan tiket, dan pertandingan Belanda menghadapi Qatar pun dimulai. Belanda akhirnya unggul. Kita bisa lihat suasana di stadion ketika Belanda mencetak gol maupun ketika para supporter Qatar mencoba untuk memberikan dukungan bagi tim negaranya. Baru tahu gue, orang-orang kaya juga mau ya jadi supporter dengan koreo dan juga chance pakai seragam lagi. Atau jangan-jangan ya sudahlah. Dan akhirnya pertandingan pun berakhir. Belanda memenangkan pertandingan atas tuan rumah, dan kami pun kembali bertemu di parking lot. Dan setelah itu kami bertemu dengan orang tua dari Ulul, anak atau putra atau seorang putra Indonesia yang digandeng oleh Cristiano Ronaldo. Akan kami ceritakan terpisah dalam liputan untuk Jebret Media dan Hajatan Bola Dunia episode yang lain. Bahkan hari ini dikabarkan juga ada satu anak eskort Indonesia yang akan ikut dengan tim nasional Argentina. Apakah itu yang akan digandeng oleh Messi atau tidak? Nanti kami akan langsung melaporkan dari Stadion 974 tempat pertandingan Argentina menghadapi Polandia. Oke, Jebretin, demikian Jebret Stadion di Al Bayt Stadium. Belanda menang atas Qatar 2-0. Dan dengan demikian sekian juga laporan dari Valentino Jebret Simanjuntak untuk Hajatan Bola Dunia Dewan Pundit Indonesia Jebret Media Team eksklusif Al Bayt Stadium, Holland. Terima kasih, thank you for watching. Ditunggu komennya di sini Panji. Momen ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih Bapak CEO. Sekarang saya Mardel Suryono akan lanjutkan untuk obrolan di studio ya. Ini tapi seru tuh. Lu kenapa nggak bikin acara aja sih berdua? Tadi gue nontonin Ntar seru banget. jadi berantem. Gue subscribers 001 lu pasti. Bukan 974. Bukan Bukan, itu nama stadion. Ya udah, kita lanjut aja nih, guys. Bahas soal grup B ya. Cih, guys. Guys, gila asik banget guys. Kebanyakan konten YouTube sama TikTok nih. gitu. Guys, ya. Oke, ngebahas semalam untuk Amerika Ya. lawan Iran. Lo ngelihatnya permainan Amerika sejauh ini gitu ya, pertandingan semalam kayak gimana? Ya Amerika menang kan 2 game terakhir lawan Wales sama- sorry. Draw ya Amerika. Sama Inggris siapa sama nih? Sama Inggris draw, Sama Inggris sama draw. Wales draw baru menang lawan Iran Iya. kemarin kan, baru menang lawan Iran. Sebenarnya kan yang ada dalam keuntungan di awal babak ya justru Iran kan. Iya. Dia cuma butuh hasil draw, akhirnya malah kalah gitu. Tapi yang gue lihat juga sebenarnya di balik kemenangan Amerika menyisakan PR banyak juga sih. Apa aja tuh Bagaimana PR itu? di lini depan dia dalam beberapa pertandingan terakhir tuh, 3 pertandingan terakhir lu baru cetak 2 gol gitu. Emang banyak chance juga sih yang lu bikin gitu kan. Cuman bukannya main jelek, tapi memang harus, lu kan terlalu ngandelin, gue ngeliatnya kayak ngandelin Timothy Weah doang itu di depan. Dan Timothy Weah juga sebagai andalan nomor 9-nya di Amerika, ya ada beberapa peluang dia nggak bisa
bikin itu jadi peluang besar gitu, dan lu nggak bisa juga sih di pertandingan lawan Belanda kayak gitu. Tapi dari kolektivitas gue enjoy lihat Amerika, cuman ya buntu aja gitu. Timothy Weah nggak berperan maksimal aja yang gue lihat. Dan justru Iran tuh akhir-akhir pertandingan kan malah kelihatan dia balik neken Amrik gitu kan, setelah ditariknya Pulisic itu Amerika kayak ini banget ya, jomplang banget penampilan di babak pertama, babak kedua kan lo main Aron Johansson tapi nggak bisa gantiin seorang Pulisic. Jadi menurut gue kemarin ya Amerika ketika gol dari Pulisic itu ya praktis dia tertekan sama Iran. Dan sebenarnya Iran punya momen tuh di terakhir kan, kalau disahin penalti itu, tapi nyatanya kan ada offside duluan ya, yang si strikernya ditarik sama si Tim Rem apa siapa gitu gue lupa. Nah, kalau lo ngeliat sendiri kayak kita ngomongin US lah kayak Timothy Weah terus juga Pulisic sendiri, perannya sejauh ini di hajatan bola tuh seperti apa? Ya gue nggak begitu impress so far dengan nama-nama yang disebutin tadi. Padahal Amerika ini punya kualitas pemain yang ya tier C, tier D di Premier League lah ya. Pemain-pemain andalan di Fulham, terus juga ada Aronson juga, ada pemain Leeds juga. Ya, they think they can play football. Cuman buat gue ini Amerika masih jauh ya levelnya ya gitu. Oke, dia mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah di 2026. Di 2026, cuman ya masih jauh lah Amerika. Walaupun secara permainan dia sudah ya lebih apa ya? Lebih mulai Inggris banget, mulai Premier League banget. Kalau perhatiin bagaimana fullback ini maju ke atas ini untuk membantu sayapnya. Biasanya kan sekarang lagi musimnya adalah fullback ini menjadi holding midfielder, lalu sayapnya maju ke depan seperti di City, seperti di Arsenal, seperti di Milan, seperti itu lagi musimnya kan seperti itu. Cuman ya buat gue Amerika apa yang sudah dilakukan di grup buat gue aman-aman aja. Gue so far seneng lihat Amerika karena pemainnya pemain muda banget, pemain muda juga. Emang tim ini dipersiapkan untuk 2026 tadi. Cuman buat gue nanti menghadapi Belanda, gue nggak melihat Amerika ini sebagai batu ganjalan bagi Belanda. Iya, apalagi kan sedikit ya melawan Belanda, Pulisic juga masih diragukan bisa balik ya. Cuman Tyler Adams ini nggak sih kartu kuning nggak sih? Bisa harus gue cek lagi ya Tyler Adams. Iya, kayaknya Tyler Adams ini juga terancam nggak main, cuman kayaknya salah, cuman nggak tahu tuh bener apa enggak. Tapi memang core-nya tuh salah satunya si Tyler Adams ini. Itu bener Tyler bagus. Adams itu Dan waktu jangan lawan lupa Inggris juga mainnya bagus. Yusa ya. Iya, bagus juga itu. Akademinya di Arsenal dia dulu. Cuman buat gua Amerika ini tim muda yang cukup enak ditonton. Ya lucu lah gitu lihat Amerika. Cuman buat gua kalau untuk jauh. Kalau buat dibikin jadi party crasher sih belum. Enggak. Jadi malah mereka sebenarnya ya udah bisa aja tanda kutip nih negara tim hore aja nih nanti lawan Belanda. Iya, karena kan Di sebelum knockout stage ya? Iya. Iya, karena Tim hore. karena sebelum turnamen juga dia negasin kalau tim ini memang buat 2026. Oh iya. Ya buat 2026 cocok dia berarti nggak expect kalau tim ini Wartawan yang ngomong. bisa ngelangkah jauh aja udah syukur gitu. Iya. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Bener dong, bisa kayak gitu begini kan. aja di grup udah oke dong. Iya, bisa jadi runner up. Bisa nahan seri Inggris kalau nggak salah. Iya, bisa jadi runner up buat di grupnya Inggris. It's okay. Cuman kan terakhir siapa? Timothy Weah langsung bilang nggak ada yang ngunggulin kita sebelum kita ngalahin Iran. Gue pikir USA against the world. Wah. Sih. Jangan kemana-mana, ini kita bahas bolanya aja dulu. Soalnya kalau USA US against the world tuh banyak tuh cakupannya. Oke. Itu kata-kata yang terlalu akrab ketika dia meraih kesuksesan gitu. Dia ngerasa kalau dia tuh banyak musuhnya dan gue bisa ngebungkam. Ya, orang pinter juga nggak akan nggak akan dukung Amerika Serikat buat juara lah. Oke, kita udah ke Amerika, kita juga ngebahas nih timnas Inggris. Nah, ini permainan semalam ahli nih. ya. Gue pengen lo coba elaborate lebih jauh Ini. dengan penempatan Foden gitu ya. Akhirnya dimainkan dari awal. Terus juga bagaimana secara keseluruhan permainan. Silakan Bang paling Inggris. Saat lu punya Bukayo Saka di cadangan, lu punya Mason Mount di cadangan, Grealish segala macam. Artinya apa? Tim ini punya materi yang melimpah. Yeah. Inggris ini nggak kekurangan materi bagus, oke? But cara bermain itu gue nggak melihat bahwa ini adalah kayak all star-nya Premier League gitu loh. Permainan mereka masih biasa-biasa aja. Gol-gol mereka juga ya kayak Belanda lah. Golnya Frenkie de Jong juga begitu doang kan. Lewat scrimmage depan gawang. Artinya walaupun ya Rashford, gue sih paling seneng sama Rashford ya. Maksudnya sejauh ini ya penampilannya? Ya di game ketiga aja sih. Game kedua biasa aja. Maksudnya game ketiga dia dari momen dia ya diragukan kenapa sampai harus dipanggil ke timnas. Gue termasuk yang meragukan Rashford dipanggil ke timnas. Cuman saat dia bisa deliver, gue harus objektif bahwa
Rashford bermain oke gitu. Oke. Tekanan jelas ada untuk Rashford bahwa dia harus bermain bagus di tim seperti ini. Gak gampang buat Rashford, tapi buat gue harus angkat topi buat Rashford bagaimana dia bisa blend in dengan tim yang 2 game awal dia belum menjadi sebuah sebuah backbone di tim tersebut. Tapi di game terakhir gue lihat Rashford sangat amat dewasa dan dia berani ngambil free kick juga, gol apalagi. Iya, bagus banget sih. Bagus sekali golnya. Mungkin gol pertama free kick di turnamen tahun ini, gue gak tahu ya. Cuman buat gue banyak sekali catatan dari Gareth Southgate bahwa oke, fullback lu masih belum benar. Fullback Inggris masih banyak catatan bahwa saat lu nyerang dan sama lu bertahan belum ada kesiapan. Artinya adalah saat Luke Shaw maju, nggak ada orang-orang yang bisa nutup posisinya Luke Shaw. Artinya saat nyerang lu nyerang bareng, which is nggak apa-apa. Tapi saat itu kosong, Konsekuensinya gede gitu kan. konsekuensinya besar banget. Lubang yang ditinggalkan Luke Shaw di belakang ini tidak sama dengan opportunity yang diberikan Luke Shaw saat dia maju ke depan. Itu bahaya banget. Dan buat gue seperti yang lu bilang tadi, ini knockout stage, kita nggak bisa banyak melakukan eksperimen lagi. Artinya tim ini nggak akan banyak berubah juga, walaupun Southgate pasti bakal bingung di kanan depan dia mainin siapa, Foden atau Saka, ataupun Foden dijadiin midfielder, 3 midfielder pun bisa. Foden, Bellingham sama Rice pun bisa juga gitu. Cuman buat gue banyak sekali catatan. Cuman buat gue menghadapi Senegal ini bakal seru banget. Bakal seru. Iya, karena ini tes pertama Inggris di tahun ini, di turnamen tahun ini. Kita lihat bahwa apakah nama besar menjamin kesiapan mereka di turnamen tahun ini. Dan juga kemarin semifinal, sekarang terus Euro final, apakah ini bisa melaju lebih jauh? Tes awalnya bukan di grup, karena grup buat gue bukan tes, sama kayak Belanda juga. Belanda segrup cuma 3 tim doang. Di sini Inggris menghadapi grup yang sangat amat mudah, nggak bisa menang lawan Amerika aja, itu udah sebuah catatan sebenarnya. Sebuah kesalahan sebenarnya. Ya bisa dibilang kesalahan, silakan. Cuman buat gue harusnya Inggris bisa jauh lebih nyaman di grup, karena grup sendiri menghadapi Wales. Ya, Wales gitulah. Ya udah gitu ya, nggak bisa jauh-jauh Gue ya. setuju sih, Inggris tuh harusnya Inggris dia bisa memastikan berada di babak 16 besar tuh dengan lebih cepat, bukan di match week ketiga. Setuju dengan grup seperti Bottleneck-nya ini. apa menurut lo dari Maksudnya? timnas Inggris? Bottleneck-nya tuh kayak lobangnya apa nih yang buat mereka tuh kok nggak keluarin penampilan terbaiknya, atau nggak memenuhi ekspektasi fans atau mungkin orang-orang yang mungkin ngeliat buat timnas fans Inggris? sih kalau soal fans sih nggak penting ya gitu, nggak penting juga fans ngomong ABCD, yang tahu kan Gareth Southgate dan pemain-pemain di atas lapangan gitu. Cuman buat gua mungkin ini baru bisa diklaim, bisa divalidasi kalau emang Inggris kalah. Buat gue mungkin Southgate nggak bisa menemukan gaya permainan yang cocok atau suit dengan dia punya pemain, karena ini pemain muda yang bisa diajak main cepat, bisa diajak main fisikal juga lumayan bagus. Saka biarpun kecil tapi nggak kalah, Foden juga biarpun kecil nggak kalah. Di tengah Bellingham kreativitas ada, Declan Rice main fisikal juga bisa. Cuman mereka kayak Belanda bermain terlalu hati-hati, bermain lebih gue bilang pragmatis juga enggak, karena penguasaan bola mereka juga bagus, beda sama Belanda. Buat gue Inggris harusnya bisa melihat, dan Southgate bisa melihat bahwa mereka punya kualitas yang bagus, manfaatkan. Kalau dari lo sendiri Wales. ngelihat Wales, mungkin kalau lo bisa dapetin insight menarik dari Wales. Iya, setelah ganti pelatih ya, harusnya kan Euro kemarin tuh Ryan Giggs, terus ada masalah diganti sama Rob Page. Ya sebenarnya setelah performa impresif dia di Euro 16. Nggak Nations League dong yang jelas, bukan Nations League dong. Bukan Nations League, di Euro. Intinya sama Chris Coleman lah. Yeah. Setelah Chris Coleman nyaris emang gue ngeliat Wales tuh ya drop aja gitu, dan memang sepeninggalan Coleman yang resign gara-gara gagal bawa ke World Cup 18, dia ganti sama Giggs. Ini penampilan Wales sih gue ngeliat kayak nggak sebaik waktu dia main impress di Euro 2018. Artinya memang ketika Rob Page masuk, dia nggak bisa nerusin apa yang udah dibangun sama Chris Coleman. Apa yang udah dibangun sama Chris Coleman. Apa yang lu expect juga sih dari tim yang lolos dari playoff paling terakhir juga. Iya, dari playoff tim yang paling terakhir masuk turnamen tahun ini kan ya Wales kan. Tim yang ditungguin dikocokan gitu. Dikocokkan kan, apa aja deh ya, silakan deh, yang penting keluar. Itu buat gue Wales gak jauh beda sama Belgia. Wales pernah punya tim yang bagus, walaupun sebagus-bagusnya Wales ya tier 2, tier 3 di Premier League ya, ngerasa pemain-pemain yang ngerasa layak mendapatkan posisi di tim-tim besar, cuma mereka nggak bisa bersaing, akhirnya besarnya di tim-tim kayak Norwich, West Bromwich, Fulham.
Ya buat gua Bahkan Ramsey main di Prancis. kan. akhirnya Ramsey pun ya buat gua masanya Wales ini Udah udah habis, lewat udah banyak, udah lewat lama, cuman regenerasinya nggak ada. Regenerasi nggak ada, tapi emang kalau lihat di Premier League juga kayak udah nggak ada opsi lagi sih kali. Di next kompetisi kalau lolos ke Euro gitu misalnya ataupun Piala Dunia berikutnya, ya paling lu ngandelin Ethan Ampadu, Dan James. Paling ya lu maksain Gareth Bale yang udah umur Gareth Bale 3. main nggak nanti di Euro? Gareth Bale di Euro. Dia sih statement terakhirnya gue main sebisa gue akan semampu Kalau nggak ada gua. Gareth Bale nggak akan lolos. Iya makanya itu sih ya balik mau nggak mau ya mungkin ini akan jadi pertaruhannya Ropez juga dan feeling gue kayak Ropez juga harusnya diganti. Ini adalah pelajaran bagi tim-tim yang lu cuma bisa setback main nunggu, lu menit 90 tuh dapat free kick, 90 dapat penalti, 90 dapat corner, lu tuh bisa mengubah keadaan, nggak bisa. Lu sendiri gimana orang dalam UK nih ngelihat orang-orang Wales ngomong tentang sepak bolanya? Wales tuh di sana nggak dianggap bola sih. Wales tuh lebih rugby-nya. Rugby ya? Iya, dan mendingan Scotland-nya, mendingan North Ireland-nya. Iya. Cuman ya Wales balik lagi bagus ada Gareth Bale. Nah ini, gue sebenarnya nggak suka dengan istilah digendong. Cuman buat gue Wales digendong Bale banget. Karena gaya permainan mereka untuk seperti itu bahwa ya corner menit-menit terakhir, free kick menit-menit terakhir kayak game pertama dia lawan Iran kalau nggak salah, penalti. Amerika. Dia dapat seri gara-gara Gareth Bale dapat free kick terakhir kan? Penalti apa corner gitu? Penalti malah. Itu jadi udah bahas Walesnya cukup dalam ya ternyata. Dan ternyata banyak juga yang menarik juga dari Wales gitu selain dari Inggris. Nah tapi Inggris dikit aja ketika nanti dia memang tadi kita udah ngomongin akan ngadepin Senegal ya. Berarti Senegal pun bisa nyusahin Inggris bisa. ya. Gua akan banget lah. Gua akan nge-recap gitu kan ya. Maksud gua dalam artian akan bisa nyusahin dan ada kemungkinan malah Inggris nggak bisa lolos. Yes. Dan lo sebagai fans Inggris bisa ngelihat ada chance itu? Chance besar sekali. Gini, beda sama Belanda Amerika Serikat yang Belanda nggak akan ketemu permasalahan lah menghadapi Amerika. Amerika bagus, Amerika bagus ya teman-teman Jebret Team Amerika bagus. Tapi bukan di levelnya bukan di Belanda. level ini. Kita harus tahu bahwa kualitasnya bukan di tahun inilah. Mungkin nanti nextnya mereka bakal lebih matang. Oke, cuman menghadapi Senegal, juara AFCON, ya kan? Mereka proven dalam menyelesaikan sebuah turnamen. Ya, gue nggak bilang Inggris pasti menang lawan Senegal, gue nggak bilang Senegal pasti menang lawan Inggris, masing-masing punya keunggulan. Sih, pasti. Menyulitkan pasti, masing-masing punya kelemahan, tinggal mana yang bisa memanfaatkan kesalahan dari lawan aja sih. Malah nunggu nih babak ini malah selesai lebih dari 2x45 kali ya, seru deh. Inggris Senegal adu penalti menang Inggris lah. Ya extra time lah. Ya, extra time ketahanan fisik ya. Oke. Itu tadi dari kita ngomongin Senegal sama Inggris yang nanti akan bertemu di babak adu jotos. Akankah siapa yang akan lolos? Coba Jebret Team taruh di kolom komentar. Sambil kita lanjut lagi ntar malam nih kita akan lihat siapa yang nemenin Prancis di babak 16 besar. Masih ada Australia, Tunisia atau Denmark. Nah, kalau dari hitung-hitungannya sih sebenarnya ya itu Aussie yang punya peluang besar, benar nggak sih? Tapi lu sadar gak sih dari kemarin tim yang justru diunggulin cuma main draw, tiba-tiba Jepang tumbang. Ya enggak, yang kemarin dong. Saya dua grup itu. Iya. Iran. Iya Jepang, Iran kan karena kalau Jepang menang lolos nggak? Oh iya, di main draw malah nggak berhasil malah aja flop. Gitu, malah flop aja dan justru kan kalau dilihat dari kualitas individu ya Denmark sih sebenarnya bisa. Jauh lah, bukan cuma bisa gitu kan. Buat gue Denmark tuh ini lebih kuat dibandingin Denmark di Euro. Oke. Ya karena Denmark lebih siap di lini depan, mereka lebih bagus di lini tengah, apalagi lini belakang lini kiper makin bagus. Schmeichel pengalamannya, apalagi lini tengah ya Skov Olsen, Eriksen, terus juga Damsgaard dengan kecepatannya. Buat gue Denmark masih jauh lebih siap dibandingkan Australia. Australia sih sama untung Wales sama Australia nggak segrup, kebayang tuh boringnya pertandingan. Buat gue juga Australia ini ya oke lah, beruntung, bagus lah mereka masuk ke hajatan karena ada Oceania mereka apanya dia masuk AFC kan karena AFC, ya, tapi kan dari Oceania juga enggak dari apanya dia fasenya? si organisasinya ASEAN AFC kan. Sekarang AFC. Jalurnya jalur Asia. Oh, iya. Dan dia harus lewat kualifikasi kan. Kualifikasi lagi kan. Iya. Ya segrup sama lawan UAE kan. UAE. Lawannya kan begitu-begitu. Buat gua ya Australia bagus lah masuk hajatan tahun ini. Cuman buat gua sama seperti Amerika. Ya Amerika sedikit di atas Australia lah. Mereka selevel sama Wales. Cuman ya Australia masih pada muda-muda.
mungkin di ajang tahun depan atau di event selanjutnya bisa lebih bikin lawak lagi. Oke. Aussie kebanyakan segrupnya sama Wales, US sama Inggris itu grup les bahasa Inggris semua itu ya. Itu cuma ya udah. Les bahasa Inggris semua. Grup yang penting ada aksen. aja gitu. Nah, tapi kalau lo ngelihat juga untuk nanti pertandingan ntar malam gitu ya, lo akan melihat apa sih? Kayaknya kalau untuk Denmark itu malah bisa lebih menang. Bisa, Lolos. iya. Tapi Kan bukannya Australia harusnya bisa ngegigit dong. Masalah Denmark itu kan masih di depan ya, diganti-ganti, lihat siapa yang bisa cocok sama si Hjulmand gitu kan. Harusnya sih lawan Aussie, gue sih inginnya lebih balik lagi main ke si Dolberg dari awal, karena memang di Proscan juga emang si Hjulmand bilang kalau memang ada masalah drop goal, seret gol di depan, dan itu jadi PR dia di lawan Aussie nanti. Ya harusnya sih mudah gitu kan, karena Aussie sendiri oke lu ini tim yang ngegasnya di awal banget gitu kan, kayak lawan Prancis, dia golin pertama tapi setelahnya melempem. Lawan Tunisia juga dia golin juga, tapi kan abisnya juga dia ya keteteran juga lawan Tunisia meskipun akhirnya menang gitu kan. Jadi memang harus dimanfaatin sih si Aussie yang memang ya panasnya di awal-awal dengan seberapa tepat Hjulmand mainin striker yang pas buat Denmark nanti. Oke, Gitu. jadi bisa gue simpulkan kalian ya udah akan menjagokan Denmark sebenarnya daripada Iyalah, Aussie, Prancis sama Denmark yang Aussie. lulus. Iya kan? Prancis Denmark. Prancis Denmark. Berarti Kalau gue sih ya di atas kertas ya pasti Denmark, cuman gue inginnya Aussie biar bagiannya Belanda gampang gitu. What? aja. Oh, fans Belanda, iya silakan kalau gitu, bebas Oke. lah. Oke. Kaget Yaudah. gua. Ya berarti Wartawan kira-kira- loh. Itu kan as a fans, Iya, gue bilang fans, that's why. Makanya, aja yang lolos that's why gitu. gue bilang kalau fans ya silakan, nggak apa-apa. Jadi pokoknya ntar Prancis Tunisia ya udah Prancis bisa cuman kayak main santai atau malah mereka tetap pengen peringkat Ini pertama? kayaknya ini jadi masanya rotasi beberapa Rotasi pemain ya? ya Nggak sih? juga, karena begini. Dikit aja soal Prancis ya. Soalnya ini kan yang gamenya mulai duluan kan Argentina. Ya. Argentina menang apa enggak? Karena kalau Prancis sebagai pemuncak klasmen, terus Argentina nggak menang di peringkat 2, Prancis ketemu Argentina. Wah, tentu Prancis bakal menghindari Argentina. Makanya nunggu hasil Argentina dulu. Cuma buat gua, main caturnya gitu ya. karena kan mainnya beda kan. Ini ngaruh, Dan ya lebih smart dong lu saat menghindari Argentina dong. Wajar dong sebagai tim lu menghindari Argentina. Cuma buat gua nggak ada tuh namanya nahan best performance lu. Mbappe buat gue tetap bakal main, tetap Loris bakal main di kiper. Artinya kalaupun ada perubahan ya paling Tiga, paling dua, tiga Giroud nggak pemain. dimainin si nomor 26 itu Thuram di depan. Buat gue Prancis bakal apalagi di lini tengah Prancis nggak banyak pilihan juga. Ya maksud gue itu kayak mungkin dibilang rotasi juga nggak rotasi total. Seluruhnya, nggak cuman ada seluruh beberapa rotasi seluruhnya, lah. Kayak tapi Inggris lah, kayak Inggris. Ya lebih ngasih kesempatan pemain yang sebenarnya dia punya potensi kayak Thuram masukin ganti buat Giroud, dan ya kalau Mbappe sih pasti tetap main. Nah, kira-kira nih menurut Jebret Tim apakah Prancis langsung bisa ketemu Argentina atau malah tidak sama sekali? Silakan taruh di kolom komentar. Tidak sama sekali maksudnya nggak lolos. Tidak sama sekali, dalam artian tidak ketemu sama sekali Oh, iya. gitu. Baik-baik. Oke, kita tidak lupa juga untuk DPI Hajatan Bola Dunia ini akan hadir tiap hari jam 7 malam, dan pastinya hari ini masih bareng sama si jagonya Aki, GeForce Fast Moving Automotive Part yang pabriknya ada di Indonesia. Produknya bisa lo dapetin di berbagai marketplace, langganan lo silakan lihat aja di sana, dan yang pasti jangan lupa buat ikutin dan juga tahu follow Instagramnya GeForce. Abis ini masih ada Intan yang bakalan kasih insight-insight menarik. Ada apa lagi ya? Langsung kita cekidot. Jebret Tim, siapa nih yang semalam jagoin Belanda sama Inggris? Wow, selamat ya, tim kalian berhasil lolos ke babak berikutnya. Menariknya, pas kemarin Inggris lawan Wales itu ada rekor sendiri nih buat Rashford sama buat timnas Inggris. Ternyata kemarin itu adalah gol perdananya Rashford ke gawang Wales nih. Dan sekaligus jadi gol ke-100 timnas Inggris di hajatan bola dunia. Wow, nggak terasa ya, udah nyampe ratusan aja nih gol mereka.
Nah, ngomongin soal banyak-banyakan gol, nggak akan lepas nih dari mesin gol dari negara tersebut. Dan abis ini Mardel bakalan bahas nih tentang pertempuran kedua mesin gol terbaik dunia yang udah cetak ratusan gol nih antara Messi dan juga Lewandowski. Kira-kira siapa ya yang bakalan lebih unggul buat bawa negaranya maju ke babak 16 besar? Boleh dong Kakak Mardel dibahas, kira-kira siapa yang bakalan lebih tajam? Oke, terima kasih Intan untuk seru-seruannya dan kita masih lanjut lagi di sini. Kenapa lo ketawa? Enggak. Kenapa? Biasa kalau pandit ngobrol begini lucu. Mau ngobrol lah. Sama wartawan, ini wartawan jenaka. Oke, kita langsung aja lah ya bahas yang di grup C nih, yang sebenarnya kalau tadi di off the record kalian berdua ada excited tersendiri. Oh sangat dong. Nah, silakan diberitahu oleh Gara-gara grup ini saya pakai baju Arab ke DPI. Gara-gara grup ini. Enggak, lu mau nazar lagi nggak kalau Saudi lolos? Mau, gue bikin. Nih. Berarti kalau Saudi lolos yang nemenin siapa? Polandia. Poland. Wah. Ingin Ini kan berdasarkan nazar ya kan, ya. bukan berdasarkan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan beda lagi. Buat Oke. gua kalau sampai Polandia menang lawan Argentina, Saudi menang lawan Meksiko, gue pakai baju Arab lagi. Ya. Ditambahin dong apa gitu? Apa kira-kira? dong? Bawa ke Bully loyangan Bawa ke Bully kok. rame Di sini nih buat set sama nih. gerobak-gerobaknya. Lu berdua buat gue nggak penting, buat gue yang penting jebret tim di rumah. Wah. Aldi akan berikan jersey originalnya. Yang Menarik. mana tuh di? Boleh, Ya boleh. udah, kita Boleh? bahas dulu. Komen bentar. dulu di kolom komentar. Kalau Saudi lolos. Lolos. Saudi lolos. Berarti kan harus Poland ngalahin Argentina dong? Ya. Nggak juga sih. Argentina Nih, menang. nih ya poinnya gue ingetin ya kalau Ini, poin ini, ya. ini Poland 4, Poland 4. Argentina 3, Saudi 3, Meksiko 1. Nah, tuh lu itu Udah, yang hitungan penting tuh. Argentina menang. Apa? Saudi menang doang yang Saudi penting. menang. Ya. Argentina, yang penting Saudi menang lawan Meksiko. Itu ya. Iya. Yang penting Saudi menang. Yang penting itu. Dia pakai taup lagi. Iya. Sekarang kita bahas bolanya. Ya, oke. Kita bahas dulu Argentinanya. Ya. Argentinanya lo ngelihat sendiri bagaimana nanti ketemu Polandia. Polandia sebenarnya masih rely on ya. Ini gue bukan ngegendong ya. Agak dikerenin. Rely on ke Lewandowski ya. Beda emang kalau udah ketemu Terry Light. Lewandowski gitu. Lo ngelihatnya apakah memang Polandia bisa menyulitkan atau malah Argentina ya udah gua akan bisa menguasai pertandingan. Sebenarnya Polandia ini buat gua kalau rely on too much sama Lewandowski gue lihat udah enggak. Dia nomor 9 sebagai finisher ya wajar kalau emang sebuah finish itu ke dia. Goal getter ke dia. Goal getter ke dia. Cuman masih ada nama-nama kayak Zielinski, Krychowiak pun nggak begitu tua-tua banget di Piotek tengah. masuk gak sih? Masuk kemarin main untuk Milik, Saudi. kan? Ya, milik juga. Artinya opsi itu ada dan opsi-opsi lini depan milik dan juga Lewandowski ya. menghadapi Lisandro Martinez dan juga yang Otamendi itu gue melihat ini bakal menjadi duel yang seru karena satu back ini lumayan oke, depannya juga kayaknya sih lumayan oke juga gitu. Ini bakal menjadi duel yang seru juga. Permasalahan gua dan ini bukan hal yang bagus di Argentina, di Polandia. Permasalahan Argentina adalah di fullback. Acuna sama Tagliafico ini buat gua drop banget permainannya di turnamen tahun ini. Tadinya gua harap adalah dia ini bisa menjadi membantu Lautaro atau Messi di depan, cuman gue lihat perannya belum. Mereka masih mati sama tim-tim yang hadapi mid block yang memaksa mereka harus umpan lebih cepat, memanfaatkan speed dari Lautaro. Cuman waktu menghadapi Saudi aja kita lihat karena ketemu tim mid block seperti itu, dia memaksa untuk umpan cepat. Artinya apa? Offside lagi. Lo nonton nggak menghadapi Saudi berapa kali Argentina offside? Itu adalah permasalahan Argentina di turnamen tahun ini. Bisa apa enggak Argentina menang lawan Polandia? Bisa banget. Karena secara individu Argentina jauh lebih bagus dibandingkan Polandia. Kertas semuanya jauh lah pokoknya Argentina Jauh. lebih diunggulkan. Bisa manfaatin apa enggak? Itu dia momentumnya karena kan ini juga Piala Dunia bisa aja ada kejutan. Nah kalau Ya, buat lu Polandia juga sama. Iya kalau lu gitu. Sejauh ini kan Piala Dunia ini banyak hasil-hasil gak terduga Hajatan, ya. hajatan bola dunia. Ya Hajatan bola hajatan dunia. ini edisi 2002 ini 2022 ini ya. banyak hasil-hasil gak terduga kan. Ya lawan Polandia nanti iya pastilah orang-orang di atas kertas secara lain lagi gitu kan. Iya. Secara matematika, secara hitung-hitungan ya Argentina bisa udah lawan Nggak ada Polandia gitu kan. Cuman kan lu lihat di berapa kali Chesney ini main di on Jago fire banget coy. anjir. GGWP dia. Sih. Chesney ini mainnya on fire banget. Anything can gila, Surabaya happen. ini. Cuman ya normalnya Argentina menang. Normalnya Argentina menang. Wajarnya. Cuman apakah mudah itu enggak. Enggak Gitu. juga. Polandia bakal ngerepotin ya. Ini buat gua kayak Inggris Senegal gitulah.
nanti di 16 besar Polandia sama Argentina ini. Secara materi Inggris bagus, Argentina bagus, tapi apakah Senegal bisa mengejutkan? Sangat bisa, apalagi bisa. Polandia tahu menang lolos. Nah, Gitu. tapi Polandia draw juga sebenarnya udah Apalagi draw juga lolos. Oke, Sudah ini Abrar aman ada lah, udah Abrar selamat. ada perkiraan formasi atau gue bacain aja Brar, kita akan lihat ya. Ada nih ya. Formasi, ini formasi Brar. 4-4-2 untuk Argentina dan juga Semoga nggak Polandia kardus ya. 3-5-2. Silakan pandit-panditku untuk bisa menilai susunan formasi dari abang produser. Enzo Fernandez striker Abrar. Lu nggak masukin Lautaro? Abrar Enzo Fernandez striker. Coba Come lo on. melihatnya Enzo Fernandez No, bisa enggak sih. ditaruh di situ Enggak. apakah Enggak. Bruce Suitable? Enggak. Mungkin Abrar beranggapan bahwa Enzo bisa jadi nomor 10 ngegantiin Lo Celso, which is enggak juga. Mungkin kalau kata gua yang diganti De Paul. Cuman Scaloni ini sayang banget sama De Paul. Main sebapuk apa dimainin terus. Buat gua lini tengah Enzo harus ada di nomor 6 atau 8 karena permainannya bagus banget. Oke. Nomor 10 bisa McAllister ditarik sedikit ke Cuman lawan Mexico juga yang jadi lawan yang Mexico, bagus banget sih por McAllister. favor, yes, McAllister di antara dua striker ini. Dan buat gue ya Di Maria pasti di flank. Cuman buat gue McAllister lebih bakal ngerepotin kalau di antara dua striker kayak Callison di Belanda. Dan buat gue nggak tahu nih Guido ini. Cuman buat gue posisi Guido bakal diisi sama Enzo Fernandez. Nanti ada sayap kirinya itu mungkin 4-3-1-2. Dan satunya adalah McAllister, duanya Messi dengan striker lainnya bisa Lautaro, Kalau ya bisa Alvarez. kalau fullback sih ya gue nggak tahu ya, emang nggak ada yang impress juga ya akunya. Akunnya holding kan aslinya. Iya, Susi Tagli gitu kan. Tapi emang gue ngelihat bahwa peran McAllister kemarin lawan Mexico, emang dia jadi salah satu yang paling bagus juga bikin tim Argentina nih jadi lebih baik daripada lawan Saudi. Ya McAllister udah oke. Siapa lagi tuh? Guido. Ya makanya. Nah tuh Abrar. Guido, mungkin Enzo kali yang di posisi Iya, Enzo Guido Fernandez, ya. Enzo makanya di gue bilang. Guido. Kalau depan sih gue tetap Ya, Lautaro udah. sama Leo. Lautaro nggak cedera kan? Harusnya sih enggak ya. Dan lihat Atau yang jelas enggak Enzo aja. Iya. Yang jelas enggak Enzo. Sementara Polandia kita lihat fullbacknya kayak sama Frankowski ini sangat amat aktif, sangat amat tinggi mainnya. Ini tentu bakal ngerepotin Montiel sama Acuna. Oke. Dan kalau lo ngeliat sendiri untuk ya tadi Szczęsny bagus banget kan di pesta bola Gacor parah. di hajatan bola Di ini dia hajatan. bagus banget gitu. Nah tapi apakah untuk lawan Argentina apalagi ini Yes. adalah partai hidup dan Good mati question. kan? Partai hidup dan mati untuk semua tim menurut gua nih masih ada possibility untuk bisa Dia bagus Lolos. ketemu Meksiko yang strikernya jelek, ketemu Ya. Saudi yang biasa aja. Ya, lu mau main jelek sama dua tim itu kan nggak juga. Iya. Jadi Szczęsny biasa aja. Karena emang lawannya pun seperti itu. Argentina tentu akan memberikan tes yang berbeda dengan Szczęsny. Apakah bisa lebih bagus atau enggak? Justru buat gua kalau pakai istilah lu apa tadi Real, Bottleneck. bottlenecknya bukan di Szczęsny, cuman di Glick. Kamil Dia bagus, tinggi gede, cuman udah lambat sekali, tua. Nggak tahu umurnya udah berapa. Cuman dia udah pemain uzur juga tuh. udah gendut juga. Ini kalau disuruh lari sama Lautaro atau Messi atau McAllister, selesai. Nah, kalau dari Levin ngelihatnya Szczęsny akan bisa impresif juga lawan Argentina atau ya udahlah momentum gue udah hilang dari dua pertandingan sebelumnya yang gue bagus gitu. Iya gitu. Emang tesnya kan lawan Argentina gimana lu ketemu Messi ataupun Lautaro nanti kan. Coba kan sampai kapan sih lu berharap Szczęsny main pokoknya 2 game dia main on fire gitu. Tapi kan lu gak bisa setiap pertandingan ngarepin Szczęsny terus-terusan main on fire. Ini juga perkara masalah lini pertahanan, lu juga main kayak gimana nih lawan Argentina juga pasti main lebih cepat juga. Tapi balik lagi ke pertanyaan lu, masih gak yakin Szczęsny bisa jadi bintang di lini belakangnya Polandia. Ya gue masih percaya sih. Tantangan sesungguhnya Szczęsny akan malam hari ini dan Yes. gue mau minta preview tapi previewnya bukan skor tapi lebih ke gol yang akan terjadi yang akan Argentina bobol ke gawang Poland. Argentina nggak babak mungkin satu atau gol dari babak dua? corner kata gua. Nggak mungkin corner. Polandia mungkin bikin gol dari corner. Iya. Gol terjadi kalau kita lihat patternnya sekarang kan di hajatan bola biasanya lebih banyak gol di babak kedua. In overall mostly gitu ya. Lo ngelihatnya kalau Argentina malah bikin gol babak kedua apa pertama? Kesiapan fisik maksudnya adalah lebih kuat fisik. Gue lihat masih Poland ya. Tim-tim Eropa kayak begitu fisiknya bagus banget. Dan dia bisa kuat main lama juga, kayak jauh beda sama Denmark juga kuat main lama. oke. Artinya kalaupun di babak pertama Argentina mainnya kencang banget, memanfaatkan speed, memanfaatkan lambatnya lini pertahanan dari Polandia, ya gue lihat di situ Argentina bisa Gol unggul. babak pertama ya. Iya. Kalau lo gol babak pertama atau kedua?
Gol babak pertama, babak kedua. Babak kedua. Oke, itu dia. Kita akan lihat seperti apa nanti permainan Argentina. Akankah Polandia juga mengejutkan? Dan keseruan lainnya dari hajatan bola dunia akan kembali lagi besok. Jadi stay tune ya. Jebret Tim, jangan lupa juga untuk di-subscribe. Jadi Mardel, Aldi dan juga Bang Vino cabut. Sampai ketemu lagi. It's coming home. It's coming.